sekali mulainya dari hobi. Kemudian setelah itu ternyata bisa mendatangkan uang. Bapak Ibu sekalian, mungkin panjenengan semua uang ada yang sudah cukup. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita memberikan pekerjaan itu untuk orang lain yang mungkin orang lain itu membutuhkan. Betapa orang itu akan sangat senang sekali kalau dia bisa mendapatkan uang dari membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan roda ekonomi keluarga. Mungkin bukan keuntungan atau bukan uang yang Bapak Ibu cari, tapi bayangkan betapa orang yang bisa bekerja itu bisa mengharapkan sesuatu dari sesuatu karya yang mungkin Bapak Ibu sekalian berangkatnya dari hobi. Satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau berusaha, maka itu bisa diwariskan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Beda, itu Pak Erwin enggak ada pinaraknya ya. Mau Pak Erwin sini Pak Erwin. Biar Pak Camat duduk dengan saya. Pak Erwin mau Pak Erwin. Badike apik-apik iku tambah pinter. Enggak ndek kene nglirik iku badike kok apik ya. Iya. Jadi monggo pinarak Pak Erwin. Monggo Pak pinarak, ini enggak apa-apa nanti Pak Camat biar umpel-umpelan sama saya. Cukup kok, monggo. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau, tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal mau atau tidak kita. Itu saya ingat itu Batik Wonorejo ya Bu. Itu saya ingat itu dimulai dari ibu-ibu yang sudah sepuh. Ya betul ya dulu. Saya diundang ke sana itu saya yo mbaten iki piye dadine dadak saiki apike kok ngono. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin. Dulu mungkin mulainya dari sangat sederhana, tapi ternyata hasilnya sekarang luar biasa. Demikian pula Bu Aci. Jadi tadi biasa saja waktu kita ketemu, tapi kemudian diasah terus, sekarang menjadi luar biasa hasilnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sekali lagi, sayang kalau kesempatan dan peluang itu tidak kita manfaatkan. Kalau peluang itu tidak kita manfaatkan, maka peluang itu akan diambil oleh orang lain. Sayangnya kalau yang ngambil orang Lamongan atau orang Jombang nggak popo. Itu Bu Yayu omai Jombang. Tapi kalau Bu Yayu Asen 1 itu dari Jombang. Bu. Tapi kalau itu dimanfaatkan oleh orang luar, Nyon sewu ya Bapak Ibu sekalian, ini hari ini itu ada wali kota Kuala Lumpur di sini. Saya ndak nemoni. Kalau nggak konangan ketangkep, warga Jambangan nolak karena tiba-tiba dia datang. Tapi warga Jambangan berani tolak, pinter itu warga saya. Ya, berani nolak, ngomong tolong izin ke Pemkot dulu. Dia maunya nyuri-nyuri ilmu kita. Nah, kalau kita sudah dicuri itu seperti kejadian pada tahun 70-an. Sekarang kita seolah-olah kalah dengan mereka. Saya katakan seolah-olah itu image yang diciptakan. Padahal sebetulnya menurut saya enggak. Kemarin saya pergi ke Amerika, di sana kedutaan Amerika cerita, Bu, bangsa satu itu memang luar biasa. Kenapa? Kita ngomong sudah sepakat di forum ASEAN. Tiba-tiba di forum yang lebih besar, dia ngomong itu memang Indonesia tuh brengsek katanya. Dia memang begitu tuh bangsa itu. Masa dia bisa jelek-jelekan kayak gitu? Nah kalau kita kemudian kalah oleh mereka, bangsa yang tidak ada fighternya,
Mohon maaf saya katakan kita ini bangsa yang punya naluri bertarung. Kenapa itu kita buktikan pada peristiwa 10 November. Kita kalah oleh mereka. Alangkah sayangnya peluang itu diambil oleh mereka. Bapak Ibu sekalian pernah membaca dan melihat di TV. Apa yang nggak diambil oleh mereka? Coba mulai reog, apalagi batik, terus apa lagi? Apa namanya? Tempe. Lagu sayonara. Coba Bapak Ibu sekalian, itu artinya bangsa itu memang culas. Jadi karena itu jangan biarkan kita kalah oleh mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, panjenengan bisa apa saja, itu akan sangat membantu orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari mereka, dari Bapak Ibu sekalian, tanpa kita harus mengajarkan mereka seperti ini. Kenapa kalau kita bisa seperti ini, kenapa tangan kita harus berada di bawah? Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon, ini Rungkut ini luar biasa pergerakannya, Bu. Banyak sekali yang kreatif. Karena itu saya dorong terus, mungkin ada bakat-bakat terpendam Bapak Ibu sekalian yang bisa membuka lagi jalur-jalur di bidang ekonomi kreatif. Kenapa Bapak Ibu sekalian ekonomi kreatif? Jepang itu sudah mulai merosot perekonomiannya. Industrinya sudah mulai merosot. Eropa, Jerman dan sebagainya sudah mulai turun. Kenapa? Karena yang bisa survive itu yang bergerak di ekonomi kreatif. Itu tidak akan pernah mati. Sekarang ada kerudung model gini. Padahal dulu saya pakai kerudung itu, Bu. Tapi terus saya gak iso gawe. Karena sempet pakai ini sama lari gitu ya iso nancing di belakang itu. Tapi kalau itu kan nggak bisa, harus di sini. Saya pernah latihan 1 jam sampai tanganku kemeng ini terus gak iso. Akhirnya ya sudah balik meneng ini. Saya dilokno tuh Bu Risma kok gak ganti tuh, gak nate ganti kerudungnya. Lah wong gak iso ya gak itu, gimana terusan? Nah kok lah entek waktu saya nggak kerudung terus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kenapa? Coba itu enggak pernah mati kan, Bu? Saya pernah pakai model kerudung itu loh berapa tahun yang lalu. Terus hidup lagi. Tempat keganti begini kan, terus hidup lagi. Artinya itu industri kreatif yang tidak pernah akan mati. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, tadi saya sampaikan, maka itu akan diambil oleh orang lain. Cilakanya kalau yang ngambil itu bangsa lain. Sayang sekali. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama saya, kita akan dampingi terus. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita sebentar lagi akan resmikan sentra UKM yang di Jalan Mer itu. Kita akan kita akan taruh di showroom itu produk-produknya. Kemudian nanti tahun depan insya Allah Januari itu tepat 2015 itu Siola sudah kembali ke Pemkot. Nanti kita akan gunakan untuk juga memasarkan produk-produk UKM. Jadi di lantai atas akan kita buat pelayanan untuk dispenduk sehingga bisa buka jam 9 warga kalau mau ngurus. Nah sehingga UKM kita juga bisa gerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan pernah melewatkan peluang itu. Karena peluang itu tidak akan pernah terulang kembali. Kalau peluang itu kita lepas, maka peluang itu akan diambil oleh orang lain. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Tidak ada jalan tanpa ada kemauan. Kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu mungkin kalau mau. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kira yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, ini tidak mandek Bu, mulai jam 5:30. Saya jam 5 pagi udah berangkat dari rumah. Jam 5 caranya jam 5:30 terus jam 7 terus jam 11.
jam 11 terus jam 1 sama Pak Menteri baru pulang ini ke sini. Nanti saya masih ada acara lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan mudah-mudahan ini yang di depan ini akan jadi wali kota terbaik dunia. Saya mohon doanya. Nah, saya ingin menyampaikan kalau emaknya sudah iso bersaing tidak sak donya, anak-anaknya harus bisa. Warganya harus bisa. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa wariskan semua ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa? Karena kalau jabatan wali kota itu gak bisa diwarisno. Tapi kalau usaha itu bisa diwarisno, ya betul? Nah, karena itu mari kita mulai sekarang. Pompong makanannya masih belum direbut oleh orang lain. Kalau sudah direbut, kene karek ngaplo. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian kalau ada apa ini sudah vote-nya karek sami ini ya. Vote-nya karek sedikit. Karek tinggal 10 vote. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.